Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum, ceria, bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, masih di tentang lingkungan bersih, sehat dan asri. Kita masih melanjutkan pembelajaran di sini, masih di subtema 2 mengenai lingkungan di sekitar rumahku, tapi kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ibu semua harus sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, sudah sarapan tentunya, ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Yang beragama Islam nanti doanya akan ibu tampilkan. Kemudian yang non Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Ya, kemarin ibu punya gambar seperti ini. Nah, ini adalah gambar sebuah rumah yang segitiga. Kemudian ini ada persegi panjang, kemudian ini jendelanya, ya, jendelanya itu bentuknya segi 4, kemudian ada jendela di atas, ada atau mataharinya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang perhatikan di rumahmu pasti ada lantai rumahmu, ubinnya berbentuk apa? Ya, ubin atau lantai di rumahmu atau keramik di rumahmu, lantai keramik rumahmu itu berbentuk apa? Kamu pasti sudah tahu bentuknya seperti apa. Kira-kira seperti apa ya? Ya, biasanya ubin atau lantai rumah kita itu berbentuk persegi 4. Nah, kemarin ibu sudah suruh kamu, sudah memerintahkan kamu, memberitahu kamu benda-benda apa saja yang di rumahmu yang bentuknya lingkaran, yang bentuknya segitiga atau persegi panjang. Pasti kamu sudah lakukan pengamatan di rumahmu. Sudah belajar bagaimana kita membuat kalimat ajakan. Bagaimana cara kita mengajak teman atau mengajak orang lain ya untuk melakukan sesuatu. Seperti kemarin mengajak temanmu menari atau mengajak temanmu bermain sepak bola. Nah, mungkin kamu bisa mengajak adikmu. Ya, kamu pasti sudah tahu bagaimana cara membuat kalimat ajakan. Karena biasanya kalimat ajakan dimulai dengan kata-kata ayo atau mari. Nah, setelah diajak orang, kita akan memberi tanggapan. Kamu setuju atau tidak? Kalau umpama setuju, baiklah, aku akan ikut denganmu. Atau kalau kamu tidak setuju, kamu akan bilang alasanmu apa, kamu tidak bisa ikut. Nah, anak-anak, kita sedang belajar mengenai lingkungan sekitar rumah kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga lingkungan rumah kita ini menjadi lebih bersih, lebih sehat, lebih asri. Kalau lebih bersih, tentu kita akan menjaga kebersihannya. Nah, bagaimana cara kita menjaga lingkungan sekitar kita? Siapa yang tahu? Ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan kita. Umpama sampahnya jangan dibuang ke dalam got, atau jangan dibuang ke sungai. Letakkanlah sampah itu pada tong sampah pada tempat yang benar. Karena nanti kalau sampah itu kita buang sembarangan, nanti turun hujan, kemudian paritmu akan tersumbat atau sungai akan tersumbat oleh sampah. Nah, itu nanti akan menimbulkan banjir. Kalau banjir, rumah kita juga akan menjadi kotor. Kemudian kalau ada kaleng ya atau botol atau apa saja ya yang bisa menampung air, itu harus kita timbun atau kita terlungkupkan agar dia tidak menampung air. Kalau air sudah terkumpul, nanti akan menyebabkan banyaknya bibit-bibit atau jentik-jentik nyamuk. Nah, jamuk ini berbahaya
ya bisa menyebabkan banyak penyakit seperti demam berdarah, malaria, ya, jadi penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kita harus mencegah agar rumah kita tetap bersih, tetap asri, makanya kita harus menjaga kebersihan. Bagaimana supaya asri? Supaya asri kita harus menanam beberapa pohon, ya, supaya pohon itu jadi lingkungan kita menjadi indah. Pohon itu membuat lingkungan menjadi indah, enak dipandang mata. Kemudian kita juga mempunyai udara, mendapatkan udara yang bagus, udara juga menjadi sejuk. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan menjaga lingkungan kita menjadi bersih, indah, menjadi asri. Kemudian para penghuninya juga akan menjadi sehat. Kamu akan menjadi sehat bila tinggal di lingkungan yang bersih dan asri. Sekali lagi, kalau lingkungan kita kotor, di situ akan banyak nyamuk, banyak lalat, banyak semut, banyak tikus. Nah, itu semua akan membawa sumber penyakit, membawa penyakit kepada diri kita. Jadi kita harus menjaga supaya badan kita bisa terhindar dari penyakit dengan menjaga kebersihan lingkungan. Untuk membuat lingkungan kita menjadi bersih, sehat, asri, kita bisa mengajak teman-teman sekitar kita atau anggota masyarakat sekitar kita di lingkungan kita untuk sama-sama bergotong royong. Bagaimana bergotong royong, membersihkan lingkungan, umpama membersihkan got, membersihkan tempat sampah, membersihkan jalanan, agar kalau lingkungan kita bersih, kita akan senang tinggal di sana, lingkungan menjadi juga indah, ya. Nah, bagaimana kita cara mengajaknya? Umpamanya kamu mengajak temanmu untuk sama-sama bergotong royong. Ayo kita bersama-sama menyapu taman, atau ayo sama-sama kita membersihkan parit. Nah, ayo sama-sama kita membuang sampah. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan atau membuat kalimat ajakan teman-teman, adik, atau siapa saja untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian nanti kamu bisa juga menanggapi. Mungkin ada temanmu yang sedang sakit, yang tidak bisa ikut bergotong royong. Nah, dia biasanya akan memberikan tanggapan. Maaf ya, aku tidak bisa ikut bergotong royong kali ini. Badanku kurang sehat. Nah, itu adalah kalimat tanggapan. Atau ada lagi tanggapan yang baik, tanggapan yang setuju, ya, umpamanya ayo kita bergotong royong. Nah, tanggapannya yang semangat mungkin, ayo aku mau. Nah, seperti itu, aku ikut. Nah, itu tanggapan juga, tanggapan yang menandakan dia setuju untuk ikut bergotong royong. Jadi tanggapan itu adalah jawaban dari ajakan seseorang. Ya, kamu bisa membuatnya, kamu bisa melakukannya. Nanti kamu coba tuliskan, kamu coba buat kalimat ajakan dan tanggapannya seperti apa. Kamu coba tuliskan di kertasmu atau kamu tuliskan di buku latihanmu, ya. Jadi untuk melatih dirimu agar terbiasa untuk membuat kalimat yang baik dan benar. Nanti ada video pembelajaran yang akan kamu saksikan, yang Ibu buatkan untukmu agar kamu lebih paham, lebih mengerti materi pembelajaran kita kali ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa membantumu. Nah, seperti biasa, kalau kamu tidak paham, kurang paham, kamu boleh mengulang-ulang memutar videonya, atau kamu bertanya dengan ayah ibumu, tentu saja dengan kata-kata yang sopan. Tolong ayah, ibu ajarkan, ya, atau dengan kakakmu juga bisa, atau kamu bisa bertanya dengan gurumu. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajarannya. Kita bersama-sama menyaksikan, menyimak semua pembelajaran yang Ibu buatkan untuk kamu. Mari kita saksikan videonya. Tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Pembelajaran 5, Siti sangat suka dengan lingkungan rumahnya. Ia ikut kegiatan menari di balai desa. Siti sangat suka berada di balai desa. Bacalah percakapan berikut. Aku suka lantai balai desa, kata Siti. Susunan keramiknya indah. Ayo kita ke balai desa, kata Lani. Mari kita amati lantai kesukaan Siti. Maaf, aku tidak bisa ikut, kata Dayu. Aku harus menemani ibu ke pasar. Terima kasih Lani, tetapi lain kali waktu saja aku ikut, kata Udin. Kakiku sedang sakit. Semoga cepat sembuh Udin, kata Edo. Aku ikut Lani.
Ayo Edo, kita ke balai desa, kata Lani. Baiklah, jawab Edo. Amati ajakan dan tanggapan tadi. Salinlah pada tempat tersedia. Kamu tuliskan semua kalimat ajakan dan tanggapan pada percakapan tadi. Amati gambar berikut. Tuliskan bangun datar yang bisa kamu lihat. Pembelajaran 6. Lani bercakap-cakap dengan temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Lengkapilah percakapan Lani. Gunakan kata ajakan. Lingkungan rumahku tidak bersih. Sampah menumpuk di jalan, kata Lani. Lalat berterbangan di mana-mana. Banyak anak terkena diare. Titik-titik, kita bekerja bakti membersihkan sampah. Nah, kamu isi titik-titiknya. Lingkungan rumahku kotor. Banyak kaleng dan genangan air. Nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Nah, Benny menjawab, kita kubur kaleng-kalengnya. Isilah titik-titiknya. Di musim kemarau, udah terasa panas. Debu-debu bertebaran. Banyak orang terkena flu dan batuk. Kamu isi lagi titik-titiknya. Kita tanam banyak pohon. Saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap. Air tumpah ke jalan. Sampah bertebaran. Ternyata selokan depan rumahku tersumbat sampah. Kita bersihkan selokan setiap hari. Ayo mencoba. Lingkungan di sekitar rumah Udin tampak kotor. Udin dan teman-temannya ingin membersihkannya. Mereka menyapu dan memungut sampah. Mereka mencabut rumput liar. Mereka bekerja dengan gembira. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajarannya. Kamu sudah saksikan video pembelajarannya, kamu juga sudah dengarkan apa yang Ibu jelaskan mengenai materi pembelajaran kita hari ini mengenai lingkungan sekitar rumah. Ya, nanti kamu pelajari lagi, kamu kerjakan tugas Ibu berikan. Seperti biasa, cobalah mengerjakan sendiri dahulu, semampumu, berusaha untuk mandiri. Jika kamu tidak mengerti, barulah bertanya atau meminta bantuan ayah dan ibumu, kakakmu, atau siapa saja yang ada di sekitarmu. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu, tapi Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kamu, ya, agar kalau kamu pergi keluar rumah, gunakanlah masker dengan benar. Kemudian rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir agar tanganmu bersih, terhindar dari kuman penyakit. Atau kalau jika kamu bepergian, bawalah hand sanitizer atau tisu basah, ya, agar tetap menjaga kesehatan tanganmu. Kalau ada kerumunan orang ramai, hindarilah untuk datang ke sana. Jadi kita harus menghindari, kalau ada orang ramai kita jangan datang ke sana, kita harus menjauh. Kemudian lagi menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak saat kita berdiri, saat kita antri, atau saat kita duduk, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Ya. Kemudian kalau anak-anak ingin berolahraga keluar rumah, tetaplah menggunakan masker. Kemudian makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Seperti apa? Makan lauk pauk. Lauk pauknya seperti ayam, daging, telur, ikan, tahu dan tempe. Itu lauk pauk. Kemudian makanlah sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, anak-anak ibu yang malas makan sayur, malas makan buah, sekarang harus mau makan sayur dan buah supaya tubuh tetap sehat, tetap kuat, anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar. Kalau anak-anak ingin tidak ada kegiatan, tidak ada keperluan untuk keluar rumah, anak-anak di rumah saja. Banyak hal yang bisa dilakukan, umpamanya yang belum bisa membaca, yang belum lancar membaca, harus rajin-rajin berlatih membaca, supaya kamu juga bisa pintar, bisa hebat seperti teman-temanmu yang lain. Kemudian yang sudah bisa membaca juga harus tetap rajin membaca, ya, membaca buku cerita, buku pelajaran, membaca komik, majalah atau koran. Supaya apa? Supaya membacamu lebih lancar, kemudian kamu semakin hebat, semakin pintar, ya. Atau anak-anak bisa juga menonton TV.
Karena di siaran TV biasanya ada disajikan mengenai pembelajaranmu. Jadi kamu bisa menambah ilmu. Nah, kalau hanya di rumah saja bisa juga kamu lakukan membantu ayah dan ibu. Ya, seperti biasa kita membantu ibu sambil belajar. Umpamanya belajar berhitung atau belajar mengenal benda-benda yang ada di rumah, bentuk-bentuk bendanya. Kita baru belajar mengenai bangun datar. Pasti banyak benda-benda di rumahmu yang bisa kamu lihat, kamu kelompokkan sesuai dengan bangunnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ibu rasa pembelajaran ibu cukup sampai di sini dulu. Ibu berharap anak-anak ibu semua bisa paham, bisa mengerti, dan membuat anak-anak ibu semakin rajin, semakin pintar. Akhirnya ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan materi pembelajaran yang lain. Sampai jumpa lagi.